Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Nabi Sulaiman dan Ratu Saba. Dikatakanlah kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Catatan sejarah mengungkapkan pertemuan antara Sulaiman dengan Ratu Saba berdasarkan penelitian yang dilakukan negeri tua Saba di Yaman Selatan. Penelitian yang dilakukan terhadap reruntuhan mengungkapkan bahwa seorang ratu pernah berada di kawasan ini hingga antara 1000 sampai 950 sebelum Masehi dan melakukan perjalanan ke utara atau ke Yerusalem. Keterangan lebih terperinci tentang apa yang terjadi di antara dua penguasa, kekuatan ekonomi dan kekuatan politik dari dua negara ini, pemerintahan mereka dan hal lain yang terperinci semuanya diterangkan dalam surat An-Naml. Kisah yang meliputi sebagian besar surat An-Naml memulai keterangan tentang Ratu Saba berdasarkan surat yang dibawa oleh seekor burung Hud, salah satu tentara Nabi Sulaiman. Maka tak lama kemudian datanglah Hud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum kamu ketahui, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita yang penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk, agar mereka tak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar." Sulaiman pun berkata, "Akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Quran Surat An-Naml ayat 22 sampai 27. Setelah menerima berita dari burung Hud, Sulaiman pun memberikan perintah sebagai berikut, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Quran Surat An-Naml ayat 28. Setelah ini, Al-Quran mengemukakan kejadian yang berkembang setelah Ratu Saba menerima surat tersebut. Berkata ia Balqis, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagian orang-orang yang berserah diri." Berkata dia Balqis, "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Mereka menjawab,
Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam berpeperangan. Dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Dia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negara, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian pula lah apa yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirimkan utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang dibawa kembali oleh utusan-utusanku. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman pun berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang akan diberikan oleh Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak berkuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu atau negeri Sabah dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina itu. Sulaiman berkata, hai pembesar-pembesar sekalian, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebagian orang yang berserah diri? Ifrit dari golongan jin berkata, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Kemudian berkatalah lagi seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana tersebut terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Kemudian dia berkata, rubahlah baginya singgasananya, maka ia akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya. Dan ketika Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah? Sesungguhnya ia dahulu termasuk orang-orang yang kafir. Dikatakanlah kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Sulaiman pun berkata, sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca. Berkatalah Balkis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat An-Naml ayat 29-44. Dalam surat yang menerangkan tentang Ratu Sabah, Nabi Sulaiman juga disebutkan. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Sulaiman mempunyai kerajaan serta istana yang mengagumkan dan banyak perincian lain yang diberikan. Berdasarkan ini, Sulaiman dapatlah dikatakan memiliki teknologi yang maju di masanya. Di istananya terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua orang yang menyaksikan. Pintu gerbang istana terbuat dari gelas. Penyebutan Al-Quran dan akibatnya terhadap Ratu Sabah disebutkan dalam ayat berikut. Dikatakanlah kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Balkis, ya Tuhanku,
Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam. Quran Surat An-Naml ayat 44. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Kuil Sulaiman. Dalam literatur bangsa Yahudi, saat ini hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Dan pada saat yang bersamaan, tempat ini dinamakan tembok ratapan atau yang biasa disebut oleh orang Yahudi Wailing Wall. Alasan mengapa istana ini, sebagaimana banyak tempat lain yang berada di Yerusalem kemudian dihancurkan adalah dikarenakan tindakan jahat serta kesombongan dari bangsa Yahudi. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran sebagai berikut. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami memberikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak kami, jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 4-7. Seluruh kaum yang disebutkan dalam bab-bab terdahulu patut mendapatkan hukuman karena pemberontakan mereka dan ketidakbersyukuran mereka atas karunia Allah. Dan makanya mereka pun ditimpa bencana. Setelah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa negara dan wilayah, dan akhirnya menemukan sebuah rumah di tanah suci pada masa Sulaiman. Bangsa Yahudi sekali lagi menghancurkannya karena perilaku mereka yang di luar batas dan karena tindakan mereka yang merusak dan membangkang. Yahudi modern yang telah menetap di daerah yang sama dengan daerah di masa lalu kembali menyebabkan kerusakan dan berbesar hati dengan kesombongan yang luar biasa, sebagaimana mereka lakukan sebelum peringatan yang pertama. Sekian dari saya, semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita hari ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.